Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa dong Kak. Luar biasa. Kakak-kakak gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Luar biasa. Yes, yes, yes. Waduh adik-adik. Tadi kakak-kakak udah lupa ya kita sambil keenakan bermain. Astaga, untung ada alarm yang berbunyi. Yang mengingatkan kita untuk wah kita harus ibadah ya. Seperti tema kita bulan ini ya adik-adik ya. Bahwa segala sesuatu itu ada apanya Kak? Ada waktunya. Ada waktunya, ada waktu untuk bermain. Buat apa lagi Kak? Belajar. Belajar. Waktu apa lagi ya? Ada waktu buat tidur. Tidur. Dan juga yang paling penting waktu untuk beribadah, berdoa, baca Alkitab. Oke adik-adik. Nah, yuk sekarang kita memulaikan ibadah kita ya kakak-kakak ya. Adik-adik di rumah, yuk siapkan hati dan pikiran kita. Ya kita mau beribadah sama Tuhan. Sebelum itu kita harus doa dulu teman-teman. Mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa ada sampai saat ini dengan keadaan yang baik. Dan kami bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik. Hanya ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita memuji Tuhan. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Benar ya adik-adik ya, Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa kita. Nah sekarang adik-adik tangannya dilemasin. Yuk kakak-kakak juga, kakinya juga dilemasin. Kita mau jalan serta Yesus. Adik-adik siap? Oke. Dua tanganku mempunyai jari, dilentangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Letik kanan, letik kiri, jalan serta Yesus. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah sekali lagi ya adik-adik ya tangannya ya, siap? Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Letik kanan, letik kiri, jalan serta Yesus. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tunggu, Kak Putri belum lihat nih. Masih adik-adik yang masih duduk, Kak. Masih ada yang duduk. Semuanya bangkit berdiri ya. Oke, kita jalan serta Yesus lagi. Lebih semangat lagi. Oke adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Wah, adik-adik sekarang adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Adik-adik sudah keringatan, kakak-kakak keringatan nggak? Wah lumayan ya adik-adik ya. Nanti abis ini kita berjalan lagi serta Tuhan. Nah sekarang kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Yuk sikap berdoa ya. Kita mau menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan nanti. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus tolong kami, tuntun kami, agar kami mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ada seorang anak namanya Sarah. Anaknya pintar dan rajin ke sekolah. Karena dia pintar dan rajin ke sekolah, dia mendapat ranking di kelas. Tiba-tiba Sarah ingat akan janji ayahnya. Halo Ayah. Kenapa Sarah? Ayah, Sarah mendapatkan ranking di sekolah. Wah, selamat ya. Kata Ayah, kalau Sarah dapat ranking di sekolah, Terus? Sarah akan mendapatkan sepeda baru dari Ayah. Oh iya, nanti ayah belikan ya. Iya Ayah. Makasih ya Ayah. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan berlalu. Sarah menunggu sepedanya, tapi ayahnya belum membelikannya. Sarah merasa sedih, kecewa, dan putus asa. Hai Sarah. Sarah, kamu kenapa? Kamu marah-marah? Kan kita mau ke sekolah minggu. Iya, begini Cika. Ayah kan sudah menjanjikan Sarah untuk membelikan sepeda. Tapi sampai sekarang ini Sarah belum dapat sepedanya. Kamu sabar aja. Mungkin kamu nggak tahu kalau ayah kamu lagi ada kesibukan lain di pekerjaan. Atau mungkin ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi kan ayah sudah janji. Gini, mending kamu doain aja buat pekerjaan ayah kamu. Terus? Nah, daripada kamu kesel-kesel gini, mending kita ke sekolah minggu. Jangan sampai kita terlambat. Ayo. Yaudah, ayo. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini semuanya? Kak Joyce pastikan semua yang mengikuti ibadah di rumah, baik di gereja, semuanya happy, semuanya bersuka cita, dan tetap semangat. Yeay! Nah adik-adik, pasti semuanya tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Selama sebulan ini, adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan firman Tuhan selama sebulan ini berbicara tentang waktu Tuhan. Nah, kali ini Kak Joyce akan membawakan cerita firman Tuhan dengan judul
trust in God's timing. Artinya bahwa kita harus percaya pada janji Tuhan adik-adik. Yuk semuanya duduk yang manis, buka telinga adik-adik, dan kita akan membacakan firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, dan aku berkata Engkaulah Allahku." Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 31 ayat 14. "Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku." Nah adik-adik, apakah waktu Tuhan itu akan tiba atau akan terjadi? Dan percayakah adik-adik ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepati janji itu? Pasti adik-adik percaya kan? Ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepati janjinya. Atau siapa yang pernah mendapat janji? Wah, semua pernah ya adik-adik? Apakah ada janji yang pernah tidak ditepati? Pasti pernah ya adik-adik? Nah, Kak Joyce mau bertanya, alasannya apa ya? Kenapa janji-janji tidak ditepati? Nah adik-adik, bagaimana dengan Tuhan? Pasti Tuhan berjanji, Dia tidak akan ingkar janji. Sering manusia ketika Dia berjanji, Dia tidak pernah menepatinya. Tetapi lain dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepati janjinya. Dia tidak pernah terlambat adik-adik. Dan Dia juga tidak pernah terlalu cepat untuk menepati janjinya. Nah adik-adik, Kak Joyce akan bercerita di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Ada seorang kakek yang namanya Simeon adik-adik. Wah, siapa dia ya? Pasti penasaran kan? Kakek Simeon ini adalah orang yang baik dan taat beribadah. Dia rajin membaca Alkitab, dia rajin berdoa, bahkan setiap hari Minggu dia selalu ada di rumah ibadah adik-adik. Dan karena kakek Simeon ini rajin beribadah, rajin berdoa, setiap minggu dia pergi ke ibadah, pergi ke rumah Tuhan. Tuhan sangat senang sekali sama kakek Simeon, sehingga Tuhan berjanji kepada kakek Simeon, Dia akan melihat sang juru selamat. Sebelum kakek Simeon mati, Dia akan melihat sang juru selamat itu. Nah, tahukah adik-adik, sang juru selamat itu siapa ya? Ayo, Kak Joyce mau dengar. Betul, sang juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakek Simeon itu ketika dia mendengar janji Tuhan, dia sangat gembira, dia sangat bersuka cita, ia sabar menunggu waktunya. Nah ketika ia diejek oleh teman-temannya berkata, "Mengapa janji Tuhan itu belum tergenapi?" Ia terus berdoa, ia terus percaya bahwa waktu Tuhan pasti akan tiba dan Dia akan melihat sang juru selamat itu. Nah adik-adik, akhirnya ia pergi ke bait Allah seperti biasanya kakek Simeon setiap minggu dia pergi ke bait Allah. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba dia bertemu dengan 2 orang dan 1 bayi. Nah ayo tebak siapa mereka adik-adik? Mereka adalah Yusuf, Maria, dan bayi Yesus adik-adik. Nah, waktu kakek Simeon melihat, dia sangat gembira, dia sangat bersuka cita karena dia ingat janji Tuhan, dia akan melihat sang juru selamat itu, dan benar terjadi adik-adik. Dia bertemu dengan Yusuf dan Maria dan bayi Yesus itu. Nah adik-adik,
kakek Simeon memuji Tuhan, bersukacita. Dia percaya karena janji Tuhan ya dan amin. Ada waktunya dia menunggu dengan sabar. Dia melihat sang juru selamat itu. Adik-adik, saat ini mungkin kalian sedang menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab doa-doa kalian. Mungkin adik-adik meminta sesuatu kepada Tuhan dan sampai hari ini belum ada jawaban dari Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini, cerita firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita adik-adik untuk kita belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Seperti cerita kakek Simeon tadi adik-adik. Dia sabar menunggu waktu Tuhan, akhirnya dia melihat janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidupnya. Dan hari ini adik-adik kita akan belajar ada 2 poin dari cerita firman Tuhan saat ini. Pertama, Tuhan akan selalu mengingat janjinya kepada kita. Dan kedua, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dan selalu menepati janjinya. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 105 ayat 8, firman Tuhan berkata, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan sangat ingat akan janjinya. Ketika dia berjanji, dia ingat akan janjinya dan dia akan menjawab sesuai waktunya Tuhan. Jadi adik-adik mempercayai waktu Tuhan, adik-adik harus sabar dan percaya. Walaupun saat ini adik-adik belum melihat perubahan terjadi atau jawaban-jawaban doa belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi adik-adik harus tetap sabar karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan adik-adik. Dan ingat, jangan terpengaruh dengan lamanya waktu. Fokus kepada Tuhan adik-adik. Setiap ada masalah, mungkin kalian diejek oleh teman, dibully oleh teman, atau mendapat nilai yang jelek di sekolah. Tidak usah khawatir adik-adik, hadapilah semua masalah itu. Yang pasti adik-adik harus ingat, ada waktu susah, ada waktu untuk menang. Mungkin tidak hari ini, tapi suatu saat nanti, dan itu pasti. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kak Joyce percaya lewat firman Tuhan hari ini, kita semua adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini dikuatkan lagi untuk tetap semangat, untuk tetap bersukacita, untuk menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Mari adik-adik kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan itu semua di dalam hati kami semua, agar kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami menjadi anak-anak yang selalu sabar, yang selalu percaya akan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang beribadah saat ini, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Biar berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang daripada Tuhan, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan penghiburan dari Roh Kudus
menjadi bagian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat Tuhan bersama berkata amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan dengan cerita menarik lagi, cerita-cerita Alkitab yang menarik lagi. Dan pastikan kita semua diberkati hari ini. God bless you. Sampai jumpa adik-adik. Dah. Wah, Cika, tadi firman Tuhan bagus banget ya. Ya bagus banget. Firman Tuhan tadi ajarkan kita harus percaya pada waktu Tuhan. Iya, Sarah jadi sadar kalau ayah belum membelikan sepeda buat Sarah, berarti Sarah harus sabar dan menunggu waktu Tuhan. Ya karena setiap hal itu ada waktunya. Iya. Halo Halo, Zara, cepat pulang ya, biar bisa lihat sepeda barunya. Iya, sudah di depan? Iya, Wah, terima kasih ayah. Sepedanya sudah ada ya? iya sudah ada. Ya udah, Sarah mau ke rumah dulu ya. Ada apa Sarah? Cika, tahu nggak? Kalau ayah Banget. udah ada sepedanya. Beneran? Ayah sudah belikan. Iya. Tuh kan benar. Pasti segala sesuatu itu ada waktunya. Buktinya sekarang ayah kamu sudah belikan kamu sepeda baru. Iya ya Kak Cika. Sudah, yuk kita ke rumah bareng-bareng. Oke, ayo. Ih, sepeda baru.